Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amanda Putri dari Prodi PGMI 3A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hakikat undang-undang dan konstitusionalisme. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yang dianut di berbagai negara, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga negara serta perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur ketatanegaraan dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi memiliki sifat yang fundamental dan menempati kedudukan tertinggi di dalam hierarki hukum. Konstitusi juga mengalahkan hukum lainnya termasuk hukum internasional. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan konstitusionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law atau supremasi hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme juga menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham konstitusionalisme, yaitu upaya membatasi kekuasaan negara. Pembatasan itu dapat dilihat dari hal-hal berikut, yaitu yang pertama, penegasan tujuan negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti siapapun pemegang kekuasaan negara harus bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penentuan 5 dasar negara Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti setiap lembaga negara harus menjalankan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan 5 dasar negara. Yang ketiga, ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang jelas. Yang keempat, pembatasan masa jabatan presiden dan periodisasi anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan dan sekaligus validasi. Yang kelima, pengakuan hak partisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang keenam, pengakuan dan perlindungan hak untuk memilih dan dipilih baik untuk anggota DPR, DPD, DPRD maupun presiden dan wakil presiden. Jadi, kesimpulannya adalah konstitusi merupakan wadah bagi paham konstitusionalisme, sedangkan konstitusionalisme merupakan isinya.